di Indonesia itu Giovanni Eliandri. Dari Saliposuma bertemu langsung dengan salah satu artis di asal kota Manado yang sudah bersinar di Indonesia itu Giovanni Eliandri. Nah, halo Kak Gio. Hai, Giovanni Eliandrian. Eliandrian ya. Ya. Di sini kesempatan saya berada di salah satu studio Gio di Fortino ya Kak? Fortino Pro. Nah, kita akan tanya-tanya langsung bagaimana tentang sejauh ini kondisi berkaitan dengan PPKM, penerapan PPKM, bagaimana mungkin Gio akan mewakili, Kak Gio mewakili para musisi-musisi yang lain yang ada di Kota Manado ya. Kak Gio. Ya. Gimana Kak sejauh ini Kak? Bagaimana kondisi selama PPKM ini Kak? Sejauh ini ya pasti kita tahu bersama kita nggak bisa, kita para musisi nggak bisa kerja karena jam 8 kan udah harus tutup. Sementara banyak teman-teman yang kerjanya di kafe nanti mulai aktifnya itu sekitar jam 10-an. Jadi ya kita sebagai musisi ya kita terima aja dengan keadaan ini. Walaupun ya kita belum ada bantuan buat teman-teman musisi. Kemarin ada inisiatif aja dari saya sama teman-teman Fortino, kita ngumpulin beberapa musisi, kita kasihin mereka untuk beli sembako gitu, sebisa kita yang semampu kita untuk membantu. Terus ada juga konten buat YouTube ya, kita nyanyi bareng-bareng jangan menyerah. Nah di situ sih saya pengen kasih lihat event kita dikorbankan, tapi kita nggak nyerah, kita tetap fight, kita tetap semangat, tetap berkarya gitu sih. Karena menurut kami ya kurang adil rasanya kalau memang hanya hiburan yang ditutup, sementara kegiatan di siang hari boleh dilakukan. Akan adil rasanya kenapa kami berpikir begitu, karena kami pikir virus ini nggak datang hanya malam hari saja. Di pagi, siang, sore, malam pun pasti ada. Jadi menurut saya sih sendiri, kalau memang mau adil ya kita perlakukan halnya seperti kayak sistem ganjil genap gitu. Jadi kayak misalnya contoh Senin, Selasa, Rabu, Kamis kegiatan dari jam yang pagi sampai sore itu bisa dilakuin. Jadi kayak pasar, instansi pemerintah itu bisa dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah sebaliknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 sore sampai jam 8 pagi keesokan harinya itu kegiatan malam, kita PPKM, nggak boleh. Jumat, Sabtu 2 hari aja dibuka. Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari itu kegiatan yang dari jam 8 sampai jam 2 subuh itu dibuka. Dikasih kesempatan. Saya pikir kalau kayak gitu adil. Tapi kalau cuma ya namanya kita sebagai pekerjaan, sebagai musisi, olahragawan kan nggak dianggap suatu pekerjaan di Indonesia ini. Kita dianggap hanya sebagai hobi. Makanya nggak heran sampai sekarang, karena hanya dianggap hobi, lihat aja olahragawan kita nggak bakal bisa menyaingi prestasi Cristiano Ronaldo misalnya, atau di dunia tenis kayak Rafael Nadal, nggak mungkin. Karena hanya dianggap sebagai sebuah hobi saja, musisi dan olahragawan. Jadi kesibukan sekarang YouTube. Oh YouTube. Nah ini di studio, di tempat saya produksi untuk channel YouTube saya, sibukan itu. Kami dengar saat ini lagi sibuk launching album baru, atau bagaimana? Single terbaru, ya single single terbaru bulan lalu udah di launching. Cuma kan tim manajemen saya yang di Jakarta yang ngurusin. Saya tinggal ngerekam, tinggal nyanyi. Tapi musisi-musisinya kayak gitarisnya itu dari Manado atau Enggak, dari Jakarta juga? Dari semua di sana. Rekamnya di sana. Untuk video klipnya iya, video klipnya kita bikin di Manado semua. Kak Gio, mungkin Kak penyampaian apa Kak bisa sampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah mungkin Sulawesi Utara ini Kak, tentang situasi di penerapan PPKM yang menurut Kak Gio ini agak
mau bilang agak kurang adil juga ya Kak ya dengan situasi sekarang ini ya Kak. Ya, kalau saya mau nyampein ke pemerintah juga, pemerintah daerah juga percuma juga, karena apa ya? Karena ini mereka hanya menjalankan tugas perintah dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang membuat PPKM ini. Nah, jadi ya mungkin apa ya, saya mau bilang ya mungkin diterapkan kayak tadi lah, sistem ganjil genap Senin sampai Kamis siang bisa, Jumat Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 subuh bisa dibuka. Udah gitu aja sih paling. Yang penting protokol kesehatan tetap ya. Ya, tiap Jumat sama Sabtu aja. Oh, Gitu. Saya percaya adanya virus ini. Percaya. Saya lihat ada pemberitaan sosial media juga banyak sekali korban yang berjatuhan, dan saya pribadi sih memang saya terima dengan PPKM seperti ini. Cuma kadang ketika saya melihat teman-teman saya yang masih main di kafe, musisi yang main di kafe, saya juga mereka nggak bisa kerja ya. iya, iya. Nah, gimana solusinya ya? Mungkin hanya itu sih solusinya dari saya. Iya. Masukan dari saya. Oke. Oke. Kak, terakhir Kak, mungkin spirit apa Kak yang bisa, kata-kata semangat apa yang Kak bisa sampaikan kepada para musisi lain Kak di tengah-tengah pandemi ini Kak? Hasan. Oke, saya kutip satu ayat Alkitab, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hai teman-teman, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Yang penting teman-teman semangat terus berkarya, main musik. Kalau memang senangnya di musik, tetap semangat aja terus. Siap. Pasti rezeki itu akan bisa datang dari mana saja. Media bisa apa aja ya, dari YouTube atau apa Ya, ya. gitu. Oke. Terima kasih Kak buat waktunya Kak. Jadi itulah Tribuners, kesempatan kita berdua dari Tribun Manado wawancara langsung dengan Kak Gio, dan berharap di tengah pandemi ini Kak Gio sampaikan untuk para musisi untuk tetap semangat berkarya. Juga berharap kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan kondisi dari para musisi yang ada khususnya di Sulawesi Utara ini. Terima kasih buat kesempatannya Kak Gio di sore hari ini.